Jantung manusia berdetak sekitar 100.000 kali setiap harinya. Jantung berperan memompa darah agar darah terus mengalir dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan tubuh manusia. Pembuluh darah terbagi menjadi pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh darah vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah masuk ke jantung. Sedangkan pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang terkecil di dalam tubuh. Pembuluh darah ini memungkinkan adanya pertukaran zat-zat dalam darah. Jantung tersusun atas otot-otot yang memompa darah ke seluruh tubuh yang berdetak sekitar 72 kali per menit selama manusia hidup. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium berperan menerima darah dari luar jantung. Reaksi ini disebut relaksasi. Sedangkan ventrikel akan berkontraksi dan memompa darah keluar jantung. Jantung juga memiliki dua bagian katup atrioventrikuler dan dua bagian katup seminular. Katup atrioventrikuler berfungsi menahan darah agar tidak terjadi arus balik. Katup atrioventrikuler terdiri dari katup trikuspid yang berada di bagian kanan jantung, serta katup bikuspid atau katup mitral yang berada di bagian kiri jantung. Katup semilunar adalah katup yang berada di luar jantung, terdiri dari katup pulmonal dan katup aorta. Manusia memiliki atau mengalami sistem peredaran darah ganda, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Pada sistem peredaran darah kecil, darah dari jantung akan dipompa ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan pada sistem peredaran darah besar, darah dari jantung dipompa ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Kita mulai penjelasannya dari sistem peredaran darah kecil. Di dalam jantung, tepatnya di ventrikel kanan, akan terjadi kontraksi sehingga darah terpompa keluar jantung melewati katup pulmonal menuju paru-paru melalui arteri pulmoner. Nah, pada paru-paru terdapat kapiler, yaitu tempat pertukaran karbon dioksida dari darah ke paru-paru, tepatnya pada alveoli. Dan karbon dioksida tersebut dari paru-paru akan dibuang ke luar tubuh. Sebaliknya, ketika kita menghirup oksigen, oksigen tersebut dari paru-paru akan menuju kapiler dan masuk ke darah yang akan dialirkan ke jantung. Maka, aliran darah yang sudah mengalami pertukaran zat di paru-paru kini mengandung banyak oksigen. Darah yang kaya akan oksigen tersebut akan menuju kembali ke jantung melalui vena pulmoner dan akan diterima oleh atrium kiri. Itu tadi sekilas siklus peredaran darah kecil. Berlanjut ke peredaran darah besar. Darah yang kaya akan oksigen dari atrium kiri menuju ventrikel kiri melewati katup bikuspid
atau katup mitral. Katup ini berfungsi menahan darah yang masuk ke ventrikel agar tidak kembali ke atrium. Kemudian ventrikel kiri akan berkontraksi dan memompa darah tersebut keluar jantung melalui katup aorta, menuju ke seluruh tubuh, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah, melalui yang namanya pembuluh darah aorta. Dari aorta akan bercabang lagi ke arteri, lalu bercabang ke arteriola dan kapiler. Pada kapiler ini akan terjadi pertukaran zat-zat yang berada di dalam darah, keluar dari kapiler menuju sel-sel organ tubuh. Sebaliknya, zat-zat buangan dari sel-sel organ tubuh akan menuju kapiler. Pada proses ini, oksigen akan dilepaskan dan karbon dioksida diikat oleh hemoglobin. Setelah itu, darah yang mengandung karbon dioksida dialirkan menuju jantung melalui vena cava inferior maupun vena cava superior. Dan darah tersebut akan diterima oleh atrium kanan. Dari atrium kanan, darah yang telah mengandung banyak karbon dioksida dialirkan menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah, yaitu katup trikuspid. Lalu kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar secara bergantian hingga akhir hidup manusia.